Halo teman-teman, sahabat TOJB. Pak Imin sekarang berada di depan Hagia Sophia. Ya, Pak Imin berada di kota Istanbul, Turki nih teman-teman. Bangunan masjid ini dulunya adalah gereja, salah satu yang terbesar dan yang paling megah di zaman Kekaisaran Bizantium. Kota Istanbul atau nama lainnya kota Konstantinopel ini memang menjadi saksi sejarah kebesaran Islam di benua Eropa di bawah Kekaisaran Ottoman. Lalu apakah benar saat ini negara Turki menjadi negara Islam sekuler? Benarkah wanita di sini tuh dilarang untuk memakai jilbab? Serta masih banyak lagi fakta unik dan menarik yang ada di negara Turki. Sekalian ya, nanti Pak Imin ajakin kalian melihat sebuah kota yang dulunya menjadi saksi kejadian Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda yang ditidurkan selama ratusan tahun di dalam goa. Nonton videonya sambil minum kopi ya teman-teman. Nih, kalau mau beli, linknya ada di sini. Langsung saja markiber. Mari kita berlayar. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Wilayah yang kini bernama Turki ternyata telah dihuni oleh manusia sekitar tahun 9600 sebelum Masehi. Dengan bukti adanya situs Göbekli Tepe, sebuah bangunan buatan manusia tertua di dunia. Nih bangunannya. Di zaman dahulu, wilayah Turki bagian Asia bernama Anatolia, sedangkan wilayah Turki bagian Eropa bernama Thrace Timur. Nah, kedua wilayah ini lalu disatukan oleh Kekaisaran Romawi pada abad kedua sebelum Masehi. Lalu Romawi ini terpecah menjadi dua di tahun 395. Wilayah ini pun dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Ibu kota Kekaisaran Romawi Timur ini juga ikut dipindahkan, yaitu menuju kota Konstantinopel. Kalau sekarang kita sebutnya sebagai kota Istanbul. Selanjutnya di tahun 1299, orang-orang nomaden yang masih bagian dari bangsa Turk beragama Islam, mereka mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan ini bernama Kesultanan Utsmaniyah atau kalian biasanya menyebutnya sebagai Ottoman Turki. Nah, Ottoman Turki ini mulai perlahan-lahan menaklukkan wilayah Bizantium, di mana saat itu Kekaisaran Bizantium itu kian melemah akibat perang saudara. Pada tahun 1340, wilayah Bizantium terpecah menjadi 4 wilayah yang dikuasai oleh 4 kerajaan yang berbeda. Ini nih, yang merah masih wilayah Bizantium, warna hijau merupakan wilayah milik Ottoman, kuning wilayah kerajaan Serbia, serta hitam wilayah kerajaan Bulgaria. Di tahun 1341 hingga 1347, kerajaan Bizantium ini kembali diguncang oleh perang saudara rebutan kekuasaan. Lalu di tahun 1355, wilayah Bizantium itu kian menyusut teman-teman. Puncaknya di tahun 1450, wilayah Bizantium itu hanya menyisakan ibu kotanya yaitu kota Konstantinopel. Kota ini pun akhirnya bisa direbut oleh Ottoman Turki di bawah Sultan Mehmed II pada tanggal 29 Mei 1453 serta menjadi akhir dari Kekaisaran Bizantium. Setelah ratusan tahun dikuasai oleh Ottoman Turki mulai diambang kehancuran setelah kekalahannya di dalam Perang Dunia Pertama. Kelompok yang menyebut dirinya sebagai Gerakan Nasional Turki melancarkan revolusi untuk menggulingkan kesultanan pada tahun 1919 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, kelompok revolusi ini akhirnya dapat menggulingkan Kesultanan Ottoman pada tanggal 1 November 1922. Sistem pemerintahan pun diganti dari Kerajaan Ottoman Turki menjadi Republik Turki dan bertahan hingga saat ini. Berikut 9 fakta negara Turki. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Turki, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara Turki memiliki ibu kota yang bernama kota Ankara. Secara geografis, Turki berada di persimpangan benua Asia dan Eropa, serta berbatasan dengan negara Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, di sebelah utara dengan negara Bulgaria, Georgia, dan Laut Hitam,
di sebelah timur dengan negara Armenia, Azerbaijan, dan Iran, serta di sebelah selatan dengan negara Irak, Suriah, dan Laut Mediterania. Luas wilayah negara Turki sebesar 783.562 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 85.372.377 jiwa. Untuk agama, pemerintah Turki ternyata tidak melakukan survei tentang hal ini. Namun, menurut laporan dari Konda, 92% penduduk Turki memeluk agama Islam, 6% tidak beragama, serta 2% sisanya memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar atau 75% penduduk di sini merupakan etnis Turki, 19% etnis Kurdi, 6% sisanya merupakan etnis yang lain. Lalu untuk bahasa resmi yang dipakai di negara ini adalah bahasa Turki. Kalau kalian mau tahu bahasa Turki itu kayak gimana? Sini, Paimin tunjukin. Kita ambil kalimat, "Halo, selamat datang teman-teman. Nama saya Paimin, aku cinta kamu." Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Adım Paimin, sizi seviyorum. Indeks pembangunan manusia di negara Turki menempati peringkat 45 dunia. Negara ini tergolong sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara Turki bertumpu pada industri manufaktur, pembuatan mesin dan kendaraan bermotor, industri elektronik, industri tekstil dan pakaian, produk pertanian, produk tambang. Yang terbesar adalah tambang tembaga, boron, besi dan baja, pengolahan minyak bumi, industri pembuatan kapal, industri senjata dan pertahanan, serta pariwisata, dengan ekspor terbesarnya ke negara Jerman, Amerika Serikat, dan Irak. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama lira Turki, dengan kurs 1 lira setara dengan 491 rupiah. Kehidupan di Turki. Tahukah kalian teman-teman, jika separuh dari total luas wilayah negara Turki merupakan lahan pertanian, serta menyerap kurang lebih 15% dari total angkatan kerja di negara ini. Turki adalah negara penghasil kacang hazelnut, aprikot, dan oregano terbesar di dunia, serta menyumbangkan 10% dari pendapatan ekspor negara ini. Negara Turki juga menjadi negara pemasok sayur-sayuran salah satu yang terbesar di negara-negara Uni Eropa. Gaji minimum atau UMR di negara Turki pada tahun 2024 sebesar 17.002 lira per bulan atau sekitar 8,3 juta rupiah per bulan. Sedangkan angka kemiskinan di negara ini pada tahun 2023 sebesar 12,3% dari total jumlah penduduk. Di antara dua. Tahukah kalian jika negara Turki ini sangatlah unik teman-teman? Karena secara geografis, letaknya berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Yuk sekarang kita lihat peta. Ini nih, yang di sebelah kanan adalah wilayah Turki di benua Asia. 97% dari total luas negara ini berada di benua Asia ya teman-teman. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah wilayah Turki di benua Eropa. Luasnya cuma 3% saja dari total luas negaranya. Nah, kedua wilayah Turki ini dipisahkan oleh sebuah selat yang bernama Selat Bosporus. Turki adalah salah satu dari sedikit negara di dunia ini yang berada di antara dua benua, teman-teman. Islam. Meskipun pemeluk agama Islam di negara Turki sangatlah banyak, namun negara ini bukanlah negara Islam ya, teman-teman. Turki sejak lama dikenal sebagai negara yang sekuler atau negara yang tidak menetapkan agama resminya. Pemerintah juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk beragama sesuai keyakinannya masing-masing. Tercatat ada kurang lebih 320.000 umat Kristen di negara ini, teman-teman. Jumlah gereja di negara Turki juga cukup banyak, sebanyak 398 gereja. Yang nggak disangka-sangka, Turki ternyata juga memiliki penduduk orang Yahudi dan dikatakan sebagai penduduk Yahudi terbesar di antara negara-negara mayoritas Muslim. Tercatat ada sekitar 26.000 orang Yahudi di negara ini, serta terdapat 26 tempat ibadah sinagog. Kita kembali ke zaman Ottoman dahulu, di mana agama Islam saat itu digunakan sebagai agama resminya. Nah, setelah Ottoman runtuh di tahun 1922, setahun kemudian kan berdiri tuh Republik Turki.
Presiden Turki yang pertama yaitu Mustafa Kemal Atatürk secara resmi mencabut agama Islam sebagai agama resmi di negara ini. Mulai saat itulah negara Turki dijuluki sebagai negara Islam sekuler. Pertanyaannya, kenapa Atatürk menginginkan Turki sebagai negara sekuler? Atatürk berpendapat jika politik dan agama itu tidak boleh disatukan. Menurutnya, agama hanya akan membawa keterpurukan karena mempercayai hal-hal yang tidak logis. Atatürk lebih mementingkan percaya kepada sains dibandingkan percaya kepada agama. Yuk, sekarang kita bahas perubahan di bidang agama apa yang dilakukan oleh Atatürk ini. Yang pertama, pemerintah Turki saat itu menghapus gelar Habib, Syekh, dan gelar-gelar agama lainnya. Masyarakat boleh beribadah maupun beragama, namun melarang adanya hierarki di dalam agama-agama tersebut. Kayak Habib contohnya, yang terlalu dipuja-puja sampai orang-orang tuh jalannya bungkuk-bungkuk. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Kebijakan yang kedua, orang ini melarang segala bentuk pendidikan agama. Pemerintah juga menutup pondok-pondok pesantren dan diubah menjadi sekolah-sekolah biasa. Yang ketiga, merubah hukum syariat Islam menjadi hukum sekuler ala Eropa, termasuk merubah kalender Hijriyah menjadi kalender Masehi. Yang keempat, penggunaan simbol-simbol agama dibatasi. Semua pegawai negeri termasuk pekerja kantoran, anak kuliah, anak sekolahan dilarang memakai jilbab bagi perempuan. Yang kelima, wanita yang di zaman dahulu oleh Ottoman sangat dibatasi. Nah, di zaman Atatürk ini, para wanita diberikan hak seperti pria. Boleh sekolah, berkumpul di luar rumah, mau bekerja juga boleh. Aturan yang keenam, Atatürk merubah bangunan Hagia Sophia dari bangunan masjid menjadi museum. Nanti ya kita bahas yang ini di poin berikutnya. Nah, akibat sekularisasi ini, Atatürk banyak dihujat oleh warganya sendiri, terutama mereka kalangan umat muslim, hingga memicu beberapa kali pemberontakan teman-teman. Namun di sisi lain, Atatürk melakukan banyak perubahan terhadap Turki menjadi negara yang lebih modern dan terbuka terhadap perkembangan teknologi, terutama dari negara-negara barat. Itu loh teman-teman, yang katanya makam Atatürk sampai dikatakan bau gara-gara banyak dosanya. Saking bencinya orang-orang kalangan muslim sampai ada rumor seperti itu. Padahal aslinya itu enggak, ya kayak makam biasa aja teman-teman. Coba deh kalau kalian traveling ke negara Turki, silahkan dibuktikan saja. Kalau sekarang gimana Min? Apakah Turki masih sekuler? Nah ini yang unik teman-teman. Kalau sekulernya sih masih, dalam artian terdapat pemisahan antara agama dan politik, serta pemerintah mengontrol ketat organisasi-organisasi di bidang keagamaan. Tapi Presiden Turki saat ini yaitu Pak Erdogan ternyata sangat berbeda dari pendiri bangsa ini yaitu Atatürk. Beliau ini lebih Islami dibandingkan presiden-presiden Turki lainnya. Contohnya nih, di tahun 2010, Erdogan membuat kebijakan untuk mencabut larangan berjilbab di kampus-kampus. Diikuti di tahun 2013, larangan berjilbab di kantor pemerintah juga turut dicabut. Jadi saat ini, wanita-wanita di negara Turki bebas untuk mengenakan jilbab. Bagaimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Hagia Sophia. Inilah Hagia Sophia, sebuah bangunan bersejarah di negara Turki yang letaknya di kota Istanbul. Kita korek-korek dulu yuk sejarahnya kayak gimana. Hagia Sophia dibangun pada tahun 360 pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus II dari Kekaisaran Romawi. Nama asli Hagia Sophia adalah ini, yang artinya Gereja Kebijaksanaan Suci Tuhan. Bangunan Hagia Sophia ini awalnya memang digunakan sebagai gereja teman-teman. Kala itu bangunannya masih terbuat dari kayu-kayu. Hagia Sophia bangunannya menjadi seperti yang kita lihat saat ini setelah direnovasi oleh Kaisar Justian pertama dari Kekaisaran Bizantium pada tahun 532. Saat itu Hagia Sophia menjadi gereja katedral terbesar di dunia. Dengan panjangnya 82 meter, lebarnya 73 meter, serta tingginya 55 meter. Setelah runtuhnya kota Konstantinopel akibat serangan dari Ottoman pada tahun 1453, sekaligus mengakhiri Kekaisaran Bizantium,
Hagia Sophia dirubah fungsinya dari gereja menjadi masjid. Jadi di saat pemerintahan Ottoman Turki, Hagia Sophia ini dijadikan sebagai masjid ya teman-teman. Namun pada saat Ottoman itu sudah runtuh, presiden pertama yaitu Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1935 merubah Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Namun di tahun 2020 yang lalu, Presiden Erdogan merubah fungsinya kembali dari museum menjadi masjid. Saat ini, Hagia Sophia ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan sampai saat ini menjadi destinasi wajib yang harus dikunjungi wisatawan jika berlibur ke negara Turki. Gereja tua. Tahukah kalian teman-teman jika tempat ibadah Kristen tertua di dunia ternyata ada di negara Turki, tepatnya di kota Antakya, Provinsi Hatay. Gereja ini bernama Gereja Santo Petrus. Gereja yang dibangun dengan melobangi lereng-lereng Gunung Starius ini memiliki kedalaman 13 meter, lebar 9,5 meter serta tingginya 7 meter. Diperkirakan gereja ini dibangun oleh murid Yesus Kristus yang bernama Simon Petrus atau Santo Petrus sekitar abad keempat Masehi. Yang menarik teman-teman, di dalam agama Islam, Simon Petrus ini ternyata juga tertulis secara implisit di dalam Al-Quran sebagai murid Nabi Isa yang sangat taat. Pengunjung. Tahukah kalian jika negara Turki merupakan 10 besar negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan di dunia? Dari data tahun 2023, negara Turki kedatangan 45,6 juta wisatawan mancanegara. Wow, coba kita bandingkan dengan negara kita Indonesia. Menurut BPS, di tahun yang sama 2023, jumlah wisatawan mancanegara yang datang di negara kita Indonesia sebesar 11,6 juta orang. Tuh, jomplang banget kan teman-teman? Lalu benarkah negara Turki itu sekeren itu? Yuk, mari kita buktikan. Wisata di Turki. Kali ini, yuk ikuti Paimin melayat di makam Mustafa Kemal Atatürk. Kalian penasaran kan? Lokasinya berada di ibu kota negara Turki yaitu kota Ankara atau nama lainnya adalah kota Anggora. Keinget jenis kucing ya? Betul sekali teman-teman, kucing Anggora ternyata juga berasal dari negara Turki. Nih jalan masuknya, panjang banget kan? Mustafa Kemal Atatürk meninggal dunia karena sakit di tahun 1938 ketika beliau berumur 57 tahun. Itu dia makamnya, yang kotak itu teman-teman. Bangunannya unik banget. Ini pas ada pergantian tentara penjaga, jadinya orang-orang pada rame memvideo. Yuk kita masuk saja. Assalamualaikum. Nah, ini sarkofagusnya, kayak penanda patok kuburan. Sedangkan makam yang asli berada di ruangan bawah tanah tepat di bawah sarkofagus ini. Yuk kita keluar. Di samping bangunan utama yang ada sarkofagusnya ini ternyata ada museum. Nih, di dalamnya berisikan peninggalan-peninggalan Ottoman serta benda-benda bersejarah milik negara Turki. Kalian yang suka sejarah, kalian wajib mampir nih ke tempat ini. Setelah kita dari ibu kota negara Turki yaitu kota Ankara, sekarang kita akan menuju provinsi Izmir. Tahukah kalian jika Izmir menjadi pondasi perekonomian Ottoman Turki pada zamannya? Berkat Izmir pula,
Ottoman bisa berjaya dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Eropa. Kalau kalian penasaran, yuk langsung saja ikuti Paimin menjelajahi Izmir. Memiliki luas wilayah sebesar 11,8 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 4.462.056 jiwa, Provinsi Izmir memiliki ibu kota yang bernama Kota Izmir. Secara geografis, provinsi ini terletak di pinggir Laut Aegea. Yuk kita sekarang menjelajahi ibu kotanya, yaitu Kota Izmir, sambil Paimin bercerita, oke? Nih teman-teman, simbol Kota Izmir. Kalian tahu ini apa? Kita mendekat yuk. Ternyata menara jam, teman-teman. Menara jam ini selesai dibangun pada tahun 1901 untuk memperingati 25 tahun berkuasanya Abdul Hamid II sebagai Sultan Ottoman kala itu. Menara jam setinggi 25 meter ini terletak di Konak Square. Kayak alun-alun gitu ya teman-teman. Yuk kita keliling alun-alunnya sebentar. Nggak jauh dari situ ada Kemeralty Bazar, sebuah pasar tradisional yang menjual segala macam kebutuhan serta oleh-oleh. Oh iya teman-teman, Izmir merupakan salah satu kota terpenting di zaman Ottoman saat itu, karena kota ini memiliki pelabuhan dagang internasional yang mengarah ke Laut Mediterania. Nah, dari pelabuhan Izmir inilah barang-barang komoditas dari kerajaan Ottoman dijual ke kerajaan-kerajaan Eropa lainnya melalui jalur laut. Dari pelabuhan ini juga, para pasukan Ottoman bisa menjelajahi samudera untuk menyerang kerajaan-kerajaan di Eropa. Termasuk pasar ini juga sudah ada lama teman-teman, cuma di zaman dahulu bentuknya itu masih kios-kios. Di dekat sini juga ada pasar yang lebih tua lagi. Yuk Paimin ajakin ke sana. Lah ini, namanya Kislaragasi. Kalau susah, bilang aja mau ke Grand Bazar. Nanti kalian bakal ditunjukin. Keren ya teman-teman, bentuknya lorong-lorong kayak labirin. Kislaragasi ini didirikan oleh Ottoman Turki di tahun 1744. Di zaman dahulu pasti mewah banget. Yuk sekarang kita berpindah menuju tepi laut. Nah ini, di sepanjang jalan, kota Izmir memang benar-benar bagus teman-teman. Tapi ada yang unik nih. Kalau biasanya di negara kita Indonesia kan banyak kucing kampung atau kucing liar tuh. Nah, di negara Turki ini malah kebanyakannya bukan kucing, melainkan anjing kampung. Tuh, bisa kalian lihat. Lautnya sudah kelihatan kan di depan itu? Kita mendekat yuk. Tempat ini namanya adalah Jalan Ataturk. Pas sore hari, suasananya itu sumpah bagus banget teman-teman. Kita jalan terus, nanti bakalan ketemu sama terminal feri.
Kita ambil lurus terus, kita akan ketemu sama tempat ini. Tuh, namanya Gundokdu Square. Keren ya pemandangannya. Sekarang kita akan berpindah ke Jalan Kibris Sehitleri, yaitu tempat perbelanjaan modern di kota Izmir. Nih, suasananya kayak begini teman-teman. Kalian percaya time traveler? Nah, kali ini Paimin mau mengajak kalian semua mengunjungi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang letaknya di kota kuno Efesus atau Efesos. Tempat ini juga menjadi lokasi pertama kalinya muncul time traveler di dunia ini, teman-teman. Secara geografis, letaknya berada di pinggir laut Aegea yang kini berada di provinsi Izmir, negara Turki. Yuk sini, Paimin ajakin keliling sambil dijelasin. Kota kuno Efesus dibangun oleh orang-orang Yunani kuno pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, atau kira-kira ya 3000 tahun yang lalu, teman-teman. Kota ini kemudian jatuh ke tangan Romawi pada tahun 129 sebelum Masehi. Luas kota kuno Efesus ini sebesar 1030 hektar dan kala itu menjadi kota terbesar kedua di kerajaan Romawi setelah ibu kotanya yaitu kota Roma dengan perkiraan 250.000 orang penduduk yang mendiami kota kuno ini. Tuh, di depan itu ada gedung teater, teman-teman. Kita masuk yuk. Dalamnya kayak begini. Sekarang kita balik lagi ke jalan rayanya. Kita teruskan penelusuran. Oh iya teman-teman, konon di dekat kota Efesus ini ada goa yang diduga menjadi tempat bersembunyinya Ashabul Kahfi. Yang muslim pasti tahu nih. Sementara itu di agama Kristen juga memiliki cerita yang sama bernama Seven Sleepers of Ephesus. 7 orang pemuda ini menolak untuk menyembah dewa-dewa berhala. Jadi mereka itu kabur lalu ditidurkan di goa selama 309 tahun. Ini nih, kisah pertama kalinya time traveler. Kita naik tangga lagi. Paimin mau tunjukin nih pemandangan kota Efesus dari atas. Tuh lihat teman-teman, dulunya pasti nih kotanya megah banget. Mungkin kalian ada yang nanya, kenapa kotanya kok rusak, Min? Jadi begini, kota ini dulunya pernah mendapat serangan dari bangsa Goth pada tahun 263. Lalu kota ini dibangun ulang, tapi kembali hancur di tahun 614 yang diduga diakibatkan oleh perang Sasania. Yuk kita balik lagi ke jalan utamanya. Di sini juga ada kayak museum tuh, namanya Rumah Teras. Yuk kita masuk teman-teman. Bangunan-bangunan kuno di dalamnya dipugar tuh. Kalian bayangkan tuh, kota ini pernah ditinggali oleh manusia 3000 tahun yang lalu. Wow.
Di tempat ini emang rame banget teman-teman. Kota kuno Efesus memang menjadi salah satu destinasi wisata populer di negara Turki. Kalian ada yang pernah ke sini? Tuh, di depan bisa kalian lihat. Bangunan ini dulunya bernama Perpustakaan Celsus yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 110 Masehi. Perpustakaan ini juga merupakan salah satu perpustakaan besar di dunia kuno, serta diyakini dapat menyimpan sekitar 12.000 gulungan buku. Tuh, megah banget kan teman-teman? Yuk kita lanjutkan kembali petualangannya. Nih, lagi-lagi ada teater. Namun kali ini jauh lebih besar daripada yang pertama tadi. Teater ini dulunya digunakan sebagai pusat hiburan di kota ini, seperti pertunjukan teater, musik, dan seni tari-tarian. Sekarang kita akan mengunjungi rumah yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, atau bernama Bunda Maria jika di agama Kristen. Nih rumahnya teman-teman. Tak jauh dari situ ada reruntuhan Basilika Santo Yohanes. Gereja ini dipercaya dibangun di atas makam Santo Yohanes di masa Bizantium pada tahun 548 Masehi. Nggak jauh dari situ ada reruntuhan kuil Artemis. Nih, kuil ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Sayangnya udah hancur teman-teman, tinggal tiang ini aja. Dahulu bentuknya kayak gini teman-teman. Kuil Artemis ini dibangun oleh bangsa Yunani kuno pada sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Next, kita akan mengunjungi desa Sigacik yang berada di daerah Seferihisar, Provinsi Izmir. Desa ini juga dikenal sebagai lokasi liburan favorit di Izmir, teman-teman. Pemandangannya tuh juara. Desa Sigacik ini ternyata sudah didiami oleh manusia sejak tahun 500-an sebelum Masehi. Di zaman dahulu tempat ini cuma desa nelayan biasa-biasa aja. Namun sejak tahun 2009 mulai tuh dibenahi menjadi desa wisata sekaligus menjadi tempat resort-resort untuk liburan. Beneran keren teman-teman. Coba deh kalian kesini aja, dijamin betah. Sekarang kita akan mengunjungi kota terbesar di negara Turki. Ya tentu saja kalian pasti sudah tahu kan? Inilah kota Istanbul. Kota ini sangatlah unik teman-teman. Karena secara geografis kota Istanbul terbagi ke dalam 2 benua, yaitu masuk ke dalam benua Asia dan benua Eropa. Kota Istanbul memiliki luas wilayah sebesar 5.343,22 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 15.655.924 jiwa dan menempatkan kota Istanbul sebagai kota terpadat di benua Eropa. Patut kalian ketahui ya teman-teman, jika kota ini merupakan kota yang sangat bersejarah yang telah dihuni oleh manusia sejak 8.000 tahun yang lalu. Dulunya
Dulunya kota Istanbul bernama Konstantinopel. Dinamai seperti itu karena dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung dari Kekaisaran Bizantium, yang awalnya kota ini sebagai kota Kristen pada tahun 324 Masehi. Kota ini juga sekaligus dijadikan sebagai ibu kota Kekaisaran Bizantium. Kota ini berhasil direbut oleh Ottoman serta menjadi akhir dari kekuasaan Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453. Ada yang unik nih teman-teman. Kota ini tuh dari dulu memang bernama Konstantinopel dan tidak pernah namanya itu diubah-ubah meskipun dikuasai oleh Ottoman. Nah, Istanbul itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Stimboli, yang artinya ke kota atau berarti pusat kota Konstantinopel. Jadi pas orang-orang dahulu itu ditanya, "Kamu mau kemana bro?" "Mau ke Stimboli, ketemu sama Sultan." Nah, lama-kelamaan istilah Stimboli ini berubah menjadi Istanbul dan dipakai untuk menggantikan nama asli Konstantinopel. Kota yang dimasukkan ke dalam situs warisan dunia UNESCO ini juga menjadi kota yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan pada tahun 2023 dengan jumlah 20,2 juta turis asing, teman-teman. Kalian mau tahu keindahan kota Istanbul? Yuk sini ikuti Pak Imin. Yang pertama kita akan mengunjungi Masjid Biru atau nama lainnya adalah Masjid Sultan Ahmet. Masjid megah bergaya Ottoman ini dibangun pada saat pemerintahan Sultan Ahmet pertama dari Ottoman pada tahun 1609 dan kini menjadi ikon populer yang sangat terkenal di kota Istanbul. Tuh, emang megah banget kan teman-teman? Di samping masjid ada sebuah tugu batu granit yang sangat tinggi. Tuh, tingginya 18,5 meter. Tugu ini bernama Obelisk Theodosius, sebuah prasasti batu dari Mesir kuno milik seorang Fir'aun yang bernama Thutmose III. Prasasti ini dibangun pada tahun 1450 sebelum Masehi. Prasasti ini lalu dipindahkan dari Mesir ke Konstantinopel pada tahun 390 dan sampai hari ini masih bisa kita lihat sekarang tuh. Kita berpindah lagi, di seberang Masjid Biru bisa kalian lihat tuh bangunan gede segede gaban. Apaan tuh? Ada yang tahu? Betul sekali, di depan itu adalah Hagia Sophia. Awalnya berfungsi sebagai gereja Kristen yang didirikan oleh Kekaisaran Bizantium dan pernah dinobatkan sebagai gereja terbesar di dunia saat itu. Kalau sekarang, Hagia Sophia ini diubah fungsinya menjadi masjid ya teman-teman. Next, di dekat situ ada juga bangunan yang sangat unik, bernama Basilika Cistern. Kalian tahu fungsi bangunan ini itu untuk apa? Jadi tempat ini di zaman dahulu kala dijadikan sebagai tandon air bawah tanah yang kala itu digunakan sebagai tempat menyimpan air bersih untuk kalangan istana kerajaan. Tandon air super megah ini memiliki luas 9.800 meter persegi dan dapat menampung 80.000 meter kubik air bersih.
Dibangun pertama kali oleh Kaisar Konstantinus Agung di abad keempat Masehi. Lalu dibangun ulang menjadi seperti yang kita lihat saat ini pada tahun 542 oleh Kaisar Justinian pertama. ...400 meter di sebelah utara Hagia Sophia juga ada sebuah taman yang sangat cakep. Nih, namanya Gulhane Park. Taman ini berada tepat di depan Istana Topkapi. Setelah kita puas berkeliling taman, kita akan masuk ke Istana Topkapi, sebuah istana yang dibangun oleh Mehmed II pada tahun 1459 sebagai kediaman Sultan Ottoman. Nih, istananya ini gede loh teman-teman. Luasnya 70.000 meter persegi. Dalamnya kayak begini. Tidak jauh dari situ ada Grand Bazaar, yaitu tempat oleh-oleh dan jajanan yang sangat terkenal di kota Istanbul. Di zaman dahulu, tempat ini menjadi pusat perekonomian Ottoman Turki yang dibangun pada tahun 1455 setelah penaklukan Ottoman atas Bizantium. Sekarang kita berpindah lagi. Nih, pemandangan Selat Bosporus. Banyak kapal pesiar yang bersandar ya teman-teman. Apalagi kalian datangnya itu pas sore hari. Keren banget suasananya. Yang lebih asyik lagi, kalian bisa naik kapal untuk melintasi Selat Bosporus. Dari sini, kita bisa melihat pemandangan kota Istanbul yang sangat indah. Dan di kota Istanbul ini masih banyak banget bangunan-bangunan keren lainnya. Nih, Paimin kasih rujukan. Ada Masjid Sulaiman. Masjid peninggalan Ottoman ini dibangun di tahun 1557. Karena letaknya berada di atas bukit, dari masjid ini juga kelihatan kota Istanbul di bawahnya. Ada pula masjid baru.
atau nama lainnya adalah Masjid Valide Sultan. Lagi-lagi dibangun oleh Kesultanan Ottoman Turki pada tahun 1660. Tuh, megah juga kan teman-teman? Bagi kalian yang suka shopping-shopping, kalian juga bisa datang ke Jalan Istiqlal atau nama lainnya Grand Avenue of Perak. Nih, tempatnya kayak begini. Tuh lihat, arsitektur bangunannya itu loh, keren banget. Di tempat ini juga ada bangunan gereja megah yang bernama Gereja Santo Antonius dari Padua yang dibangun saat berkuasanya Kesultanan Ottoman pada tahun 1725 dan direnovasi di tahun 1906. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke kota Istanbul, Turki? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Istanbul Turki sekitar 8 juta rupiah per orang. Hal unik di Turki. Tahukah kalian jika Sinterklas yang suka bagi-bagiin kado pas hari Natal itu ternyata berasal dari kota Patara yang kini masuk di dalam wilayah negara Turki. Sinterklas sendiri bernama asli Santo Nicholas. Beliau dilahirkan di Patara pada tahun 270 Masehi. Kalian tahu bunga tulip? Bunga ini ternyata berasal dari Turki, teman-teman. Bunga tulip juga menjadi simbol Kesultanan Ottoman di masa lampau. Bunga ini baru ditanam di Eropa termasuk di negara Belanda sekitar abad ke-16. Demikianlah 9 fakta unik dan menarik tentang negara Turki. Silahkan kalau ada pendapat bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Jika kalian tertarik tentang video fakta negara Turki ini, Pak Imin akan lanjutkan fakta negara Turki part kedua. Jika kalian tertarik, konten ini 100% hasil dari pemikiran serta referensi yang Pak Imin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat memberikan wawasan serta informasi bagi kita semua.